Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Sabri dengan NPM 20 40 30 20 21. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Prodi Teknik Elektro. Adapun video yang saya buat ini yaitu mengenai jaringan syaraf tiruan model propagation menggunakan MATLAB, yaitu jurnal yang saya ambil di sini memprediksi beban listrik di Kota Banjarbaru menggunakan JST back propagation. Dari penulis di sini menjelaskan lagi bahwa jaringan syaraf tiruan back propagation adalah salah satu model latihan dari jaringan syaraf tiruan guna mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan mengenali pola yang digunakan pada tahap latihan dan kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa dengan pola yang dipakai pada tahap latihan 7. Algoritma pelatihan dari jaringan syaraf tiruan propagation yaitu ini ada tahap perambatan maju dan tahap perambatan balik. Dan ada tahap perubahan bobot dan bias. Selanjutnya ada normalisasi dan denormalisasi. Untuk prosedur penelitiannya itu yang pertama kita mengumpulkan data jumlah beban listrik yang dibangkitkan per bulan pada tahun 2011 sampai 2019 di Kota Banjarbaru, wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan jumlah data ada 108 buah. Nah, ini datanya ya, ada 108 buah. Setelah itu kita menormalisasi data jumlah beban. Nah, normalisasinya itu seperti ini. Kita mengubah angka-angka yang ngacak tadi menjadi angka dari 0 sampai 1. Nah, selanjutnya kita melatih data dengan beberapa arsitektur jaringan perubahan unit-unit layar tersembunyi agar mendapatkan arsitektur jaringan yang optimal menggunakan jaringan syaraf tiruan back propagation. Adapun simulasinya itu ada 4 lapisan menggunakan 4 lapisan tersembunyi pada 12 data masukan, yaitu ada yang 12, ada yang 9, ada yang 16, ada yang 3. Nah, untuk pola yang paling optimal itu di pola 12 input 12 idle layer 12 dan outputnya 1. Ini yang paling optimal ya menurut penulis. Untuk tahap pengujiannya itu sama, kita menggunakan juga pola 12 1. Untuk tahap prediksi juga sama. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Simulasinya di sini kita menggunakan MATLAB. Pertama kita buka MATLAB. Terus kita sediakan data yang akan kita latih, kita uji dan kita prediksi. Nah, untuk data latihnya itu seperti ini. Ini datanya. Data jumlah beban yang telah dinormalisasi. Nah, ini untuk data latihnya. Ini untuk target latihnya. Ini untuk data uji dan data prediksinya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke MATLAB. Kita masuk ke workspace, kita buat input dan outputnya. Yang pertama yang kita buat itu data latih. Data latih. Data latih. Kita buat target latih. Nah, setelah kita membuat filenya di sini, kita masukkan data yang setelah kita buat. Ini data latihnya kita masukkan ke MATLAB data latih. Kita paste Excel data. Nah, ini datanya, ini data latihnya. Untuk target latihnya kita masukkan juga. Ini target latihnya yang di bawah. Untuk data latihnya itu seperti ini. Semisal ini pola pertama.
Pola pertama ini dari awal Januari tahun 2011 sampai akhir Desember tahun 2011. Untuk target latihnya itu yaitu di awal Januari 2012. Seperti itu selanjutnya. Seperti itu seterusnya sampai data latih kita selesai kita buat. Masuk kembali, kita masukkan target latih. Pas Excel data. Nah, setelah kita buat data latih dan target latihnya, kita akan membuat jaringan serap tiruannya. Yang pertama itu kita buka NN tool atau neural network tool. NN tool. Nah, akan muncul seperti ini. Kan kita sudah buat data nih, kita masukkan ke sini, input data dan target datanya. Kita import saja. Nah, sini kita atur. Untuk data latih kita masukkan sebagai input data. Untuk target latih kita masukkan sebagai target data. Nah, setelah masuk, kita akan membuat jaringannya. Nah, kita tekan di sini di new. Kita buat namanya sebagai hasil latih. Hasil latih. Nah, untuk tipe jaringannya itu kita menggunakan feed forward back propagation. Setelah itu kita masukkan datanya, input data dan target datanya. Untuk input datanya itu data latih, untuk target datanya itu target data. Training fungsinya kita menggunakan train LM, adaptation learning fungsinya kita menggunakan learn GD. Number layarnya performance fungsinya itu kita menggunakan MSC untuk errornya. Number of layernya 2. Nah, di sini kita menggunakan pola 12 12 1 itu inputnya 12 tadi, hidden layernya 12 dan outputnya 1. Ini kita menggunakan logseq karena sudah kita normalisasi dari angka 0 sampai 1. Kita buat. Nah, setelah muncul seperti ini jaringannya, kita buka. Nah, di sini ditampilkan view daripada JST-nya, yaitu inputnya 12, hidden layernya 12 dan outputnya 1. Langsung saja kita latih atau kita training. Kita training saja langsung. Nah, untuk performanya itu seperti ini. Training statnya itu seperti ini, statistik latihannya. Untuk regresinya seperti ini. Nah, ini hampir mencapai target semua ya. Nah, setelah kita mendapatkan output hasil latih, yaitu ini, langsung saja kita ambil. Kita copy. Kita sama persiskan dengan target latih yang kita buat. Nah, seperti ini ya teman-teman, target latihnya itu dan hasil latihannya. Setelah itu kita masuk ke MATLAB kembali. Kita melakukan pengujian. Setelah kita melakukan pelatihan itu kita melakukan pengujian lagi. Pengujian dan memprediksi. Kita masukkan di sini data uji prediksi dan prediksi. Kita masukin di sini targetnya, target uji dan prediksi. Oke. Setelah itu kita masukkan datanya dari kedua file ini. Untuk data uji dan prediksinya itu ini.
Ini adalah data dari 2017 sampai 2018. Kita copy. Kita masukkan ke MATLAB untuk data uji. Kita paste saja. Oke. Lalu kita masukkan target ujinya. Target ujinya kita masukkan di sini. Langsung saja kita paste. Nah, setelah membuat data uji dan target uji, kita membuat JST-nya lagi di neural network tool. Itu langsung saja kita import data yang sudah kita masukkan, yaitu data uji prediksi kita masukkan sebagai input data, dan target uji prediksi kita masukkan sebagai target data. Nah, langsung saja kita melakukan pengujian dan memprediksinya. Kita membuat jaringannya. Kita tulis di sini hasil prediksi. Sama, kita menggunakan tipe jaringan feed forward back propagation. Input datanya kita masukkan data uji dan prediksi. Targetnya kita masukkan target uji dan prediksi. Sama, training position dan adaptation learning-nya kita menggunakan itu. Number layernya juga 2. Nah, untuk hidden layernya itu kita pakai 12. Saja kita buat jaringannya. Nah, ini yang muncul sudah jaringannya hasil prediksi. Langsung saja kita buka. Nah, seperti yang sudah disampaikan, yaitu 12, 12, 1. Inputnya 12, hidden layernya 12, outputnya 1. Langsung saja kita melakukan training. Kita masukkan data uji dan prediksi. Kita masukkan data target uji dan prediksi. Langsung saja di sini kita bisa atur juga ya. Kalau macam dia kurang optimal, kita bisa melakukan pelatihannya agak lebih lama. Tapi ini kita coba dulu train network. Kita regresikan dia. Nah, untuk seperti ini kan dia belum bisa meniru dengan optimal. Berarti kita tambahkan pelatihannya. Kita coba inputnya sampai 10.000. Kita regresikan kembali. Nah, ini kan dia agak mulai meniru dengan optimal atau dengan sesuai target. Seperti ini kira-kira. Nah, setelah itu kita ambil outputnya. Hasil daripada prediksi kita yaitu ini. Coba kita copy. Kita lihatkan dengan target uji kita dan prediksi kita. Nah, seperti ini ya. Nah, di target uji kita tuh kita menargetkan 0,6082, tapi target prediksi hasil prediksinya itu 0,59952. Nah, untuk itu terjadi selisih. Nah, di jurnal ini juga penulis menjelaskan bahwasanya nih, berdasarkan perhitungan dalam melakukan prediksi menggunakan jaringan Sharp-Tier-1 prediction, bahwa hasil prediksi pada bulan Januari 2019 dan Februari 2019 cukup jauh berbeda dengan data real karena terjadi penurunan jumlah beban listrik yang dibangkitkan secara signifikan pada bulan Desember 2018 dengan bulan Januari 2019. Hasil prediksi beban puncak terjadi pada Januari 2019, sedangkan dalam data realnya itu di Oktober 2019. Untuk prediksinya itu beban puncaknya itu terjadi 2019, sedangkan data realnya itu terjadi pada 2019 Oktober. Untuk selisihnya seperti ini. Seperti inilah tadi hasil prediksi yang kita buat untuk memprediksi pemakaian beban listrik di Kota Banjarbaru pada tahun 2019. Ini hasilnya. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.